pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan fasilitas kesehatan di Lombok Tengah ricuh. Belasan pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Lombok Barat diringkus polisi. Meresahkan warga, petugas Damkar Lombok Timur evakuasi sarang tawon dari permukiman. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Mengatakan bahwa kita sebagai masyarakat, bahwa kita sudah gagal. Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di depan kantor Dinas Kesehatan Lombok Tengah diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu saat massa membakar ban bekas di depan halaman kantor dan dimatikan oleh petugas keamanan yang mengawal aksi unjuk rasa. Dalam aksinya, massa menuntut Pemda segera menuntaskan pembangunan sejumlah fasilitas kesehatan yang mangkrak. Salah satunya adalah Puskesmas Batu Jangkih yang mangkrak 2 tahun. Massa juga menyoroti dugaan adanya penggelembungan anggaran oleh oknum kontraktor dan pejabat pembuat komitmen dalam pembangunan puskesmas tersebut. Massa mendesak Pemda memberikan klarifikasi dan menyelidiki dugaan adanya penyelewengan dalam pembangunan puskesmas. Lanjuti dari hasil penyelidikan BPK terhadap markup anggaran yang dikeluarkan di kontraktor pembangunan puskesmas Batu Jangkih. Itu hanya sebagai ditindaklanjuti hasil penyelidikan BPK itu. Harapan kami supaya jelas siapa yang tersangka dan siapa yang terlibat di dalam dugaan kasus korupsi yang kami duga ini. Pemda menyatakan proses selanjutan pembangunan Batu Jangkih siap dilakukan dan akan masuk proses lelang pada awal Juli mendatang. Kalau tidak bulan ini, awal bulan Juli sudah dilelang. Dan tentu nanti kita kawal sama-sama untuk pekerjaannya, sehingga nanti uang yang 1,9 yang merupakan sisa atau silpa itu digunakan untuk menyelesaikan. Kami sudah dengan konsultan tidak akan cukup 1,9 itu, karena dari proses lelang pun sudah buangannya 20%. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 memprioritaskan perbaikan 11 puskesmas di sejumlah kecamatan untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan yang selama ini disuarakan masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan kejadian luar biasa kasus demam berdarah di 2 kabupaten kota sejak sebulan terakhir. Penetapan status KLB dikarenakan tingginya penularan DBD di Kabupaten Bima dan Kota Bima yang mencapai ratusan orang. Dinas Kesehatan mencatat jumlah warga terjangkit DBD sejak Januari hingga Mei 2023 mencapai 2.547 kasus, meningkat 100% dari tahun sebelumnya sebanyak 1.398 kasus. Dinas juga mencatat jumlah kematian akibat DBD tahun ini meningkat menjadi 25 orang. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bima dan Kota Bima memegang jumlah kasus tertinggi mencapai 500 orang dengan 15 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Pada tahun 2023 jumlah kematian akibat DBD ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yakni 25 kematian kasus DBD. Jadi kabupaten penyumbang tertinggi kasus kematian akibat DBD ini dari data yang kita analisis ada Kabupaten Bima dan Kota Bima di situ. Bagaimana upaya promotif menjadi langkah awal untuk pengendalian DBD ini. Dari mulai kita menyampaikan informasi secara masif tentang DBD kepada masyarakat, ya. Puskesmas juga melakukan upaya-upaya promotif preventif, ya, artinya secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Selain meningkatkan langkah pencegahan dengan menggelar pengasapan dan sosialisasi ke wilayah endemi, Pemda juga meningkatkan jumlah tim medis dan obat-obatan untuk memaksimalkan penanganan medis pasien DBD di daerah. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan warga menyerbu pasar murah sembako yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Timur di lapangan umum Mas Bage, Senin pagi. Pasar murah menyediakan beras, minyak goreng, telur, tepung, cabai, tomat, dan bawang. Sembako dan bumbu dapur yang dijual harganya rata-rata lebih murah dari harga pasar, mulai Rp2 hingga Rp3.000. Berbeda dengan penyelenggaraan pasar murah sebelumnya, kali ini warga tidak dibatasi membeli kebutuhan. Memberikan harga yang murah ya, di bawah harga-harga pasar, itu yang kita harapkan. Apalagi kita menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan juga kita dalam rangka untuk mengurangi inflasi, menekan angka inflasi. Biasanya menjelang Idul Adha ini kebutuhan sangat banyak. Dan tentunya itu menimbulkan gejolak harga. Dan inilah keberadaan pasar murah ini kita lakukan. Warga berharap kegiatan pasar murah rutin digelar hingga ke desa-desa. 5 kilo dikasih harga berapa, Bu? 45. 45.000. Kalau telurnya, Bu? 52. 52. Ya. Itu per tray, Bu. Ya. Gimana, Bu? Ada perbedaan harga nggak di pasar? Ada sih. Ada. Gimana terus perasaannya lebih senang beli di sini, Bu? Iya sih, senang sih beli di sini. Pasar murah sengaja digelar untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Raya sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pasar murah juga digelar pemerintah Provinsi NTB di Kota Mataram. Ratusan warga menyerbu pasar yang digelar di Kelurahan Seganteng, Cakranegara, Senin siang. Pasar murah disambut antusiasme masyarakat karena harganya jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Beras dijual Rp9.000 per kilogram, telur dijual Rp54.000 per papan, dan minyak dijual Rp14.000 saja per liternya. Sementara cabai rawit dijual Rp27.000 per kilogram, tomat Rp3.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih dijual Rp30.000 per kilogramnya. Secara serentak diadakan secara nasional di 300 kabupaten kota dan seprovinsi di Indonesia ini. Jadi gerakan pangan murah ini di samping dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan dan nasional, juga dalam rangka menekan angka inflasi sehingga daya beli masyarakat itu terjangkau. Berapa dia per kilo, Bu? Di sini? 9.000, ada yang 10. Kalau di luar, Bu? 11-12. Masih tinggi artinya, Bu ya? Artinya ini cukup membantu, Bu, menjelang Ramadan. Selain menekan inflasi, pasar murah diharapkan mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat menjelang Lebaran. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.